Kan dulu Pak Jokowi sebetulnya komitmennya ada vaksin merah putih. Oh ini jadi vaksin Palu Arit, vaksin Palu Arit. Buktiin mutasi rekening, punya kota, punya otak lu dipakai. Pak Jokowi Dodo susah payah lu, ganggu program aja lu. Ini seperti kata Presiden Jokowi kan, ini harus dibedakan. Ini mau menyuntikkan vaksin atau masih mau uji coba, itu beda. Di dalam vaksin itu tidak boleh saling membandingkan. Kalau efikasinya 65%, bukan berarti dia lebih jelek daripada yang efikasinya 90%. Karena belum ada approval dari WHO. Kampret, lu tuh mikir kalau ngomong. Lu tuh mikir kalau ngomong. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP dari fraksi Partai Gerindra Fadlizon mengaku terinfeksi COVID-19. Meski positif terpapar COVID-19, Fadli mengatakan dalam kondisi baik. Vaksin bukan menambah umur, vaksin itu menambah kekebalan, adaptasi kita terhadap virus. Jadi kalau orang kena virus itu, dia lebih siap. Jadi gejalanya yang jadi berat jadi ringan. Baik, ia juga menyebut hal yang dialaminya menunjukkan bahwa COVID-19 benar-benar nyata. Ia pun mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan menjaga jarak demi mencegah penularan COVID-19. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI Fadlizon positif terpapar COVID-19. Fadlizon menyampaikan pesan penting bahwa virus corona itu nyata adanya. Fadlizon mengungkapkan positif corona melalui akun Twitternya yang dilihat Minggu 30 Mei 2021. Fadlizon menegaskan COVID-19 itu nyata. Di hari-hari menjelang 50 tahun, akhirnya saya terpapar COVID-19. Maret lalu sudah 2 kali vaksin dan tes titer antibodi 250 cukup baik. COVID-19 ini nyata ada, tulis Fadli. Elit Gerindra itu juga mohon doa agar segera sembuh. Dia juga mengingatkan warga taat protokol kesehatan. Alhamdulillah, baik-baik saja. Mari waspada, jaga kesehatan, jaga jarak, jaga imunitas tubuh. Mohon doanya, sambung politikus Gerindra itu. Fadlizon saat ini menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Hal itu diungkap oleh Ketua Pelaksana Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Iya betul, positif corona yang bersangkutan pada saat ini sedang diisolasi di sebuah rumah sakit di Jakarta, kata Dasko saat dihubungi Senin 31 Mei 2021. Dasko mengatakan Fadlizon bergejala batuk. Dia pun meminta semua pihak mendoakan kesembuhan Fadlizon. Soal gejala, ya biasa batuk-batuk, dan tolong didoakan semua supaya berjalan dengan baik. Keluarga sementara tidak ada yang ikut terpapar, dan mudah-mudahan tidak, ujarnya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, mengatakan Fadli dirawat di rumah sakit untuk memaksimalkan pemulihan. Kondisi beliau stabil, namun demikian memang beliau dirawat di rumah sakit supaya bisa maksimal pemulihan, kata Habibur Rahman saat dihubungi Senin 31 Mei 2021. Habibur Rahman melanjutkan, sejauh ini tidak ada anggota fraksi Gerindra di DPR yang terpapar COVID-19 setelah bertemu dengan Fadli. Kami kebetulan beda komisi sehingga jarang bertemu. Setahu saya, tidak ada anggota fraksi Gerindra yang terpapar COVID setelah bertemu beliau, ujar dia. Ia pun mengajak masyarakat untuk mendoakan agar Fadli dapat segera pulih dari COVID-19. Kita doakan saja supaya beliau segera pulih. Setahu saya, beliau tidak ada penyakit bawaan, kata Habibur Rahman. Sejak awal para pakar kesehatan memang tengah menyampaikan bahwa meski sudah divaksinasi, bukan jaminan 100% tidak akan terinfeksi virus corona. Hanya saja, vaksin dapat membantu untuk meringankan gejala yang timbul bahkan menurunkan risiko kematian.
Kebanyakan vaksin juga memiliki karakteristik seperti itu, terlebih untuk vaksin COVID-19, penyakit yang baru tahun lalu ditemukan. Dikutip dari Science Delaware, vaksin polio yang sudah ditemukan puluhan tahun lalu juga demikian. Vaksin Salk tidak sepenuhnya menghentikan virus polio tumbuh di usus manusia, tapi itu sangat efektif mencegah penyakit yang melumpuhkan karena memicu antibodi untuk menghalangi virus yang akan menginfeksi otak dan sumsum tulang belakang. Disebutkan bahwa vaksin bekerja dengan baik ketika memberikan pelatihan yang efektif dan tahan lama untuk sistem kekebalan tubuh, sehingga ketika tubuh benar-benar bertemu dengan patogen penyebab penyakit, telah siap untuk memberikan respons yang optimal. Terkait COVID-19, ahli imunologi masih mencari tahu korelasi perlindungan atau faktor-faktor yang menyebabkan seorang dari virus corona. Para peneliti meyakini perlu jumlah antibodi penawar yang optimal, bukan hanya untuk mencegah virus tersebar ke seluruh tubuh, tetapi juga mencegah terinfeksi sejak awal. Akan tetapi saat ini, para ilmuwan masih melakukan penelitian terkait jumlah antibodi yang dihasilkan vaksin COVID-19 dan di bagian tubuh mana bekerja optimal. Fadlizon diketahui sudah menjalani vaksin COVID-19, namun dirinya masih terpapar corona. Satgas COVID-19 menanggapi hal itu. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menjelaskan pencegahan virus COVID-19 tidak bisa dilakukan secara tunggal. Artinya, hanya dengan vaksinasi belum menjamin proteksi 100% dari COVID-19. Perlu berbagai upaya untuk memberikan proteksi maksimal, ujar Wiku pada wartawan Senin 31 Mei 2021. Fadlizon sendiri mengaku sudah menjalani 2 kali vaksin pada Maret lalu. Satgas menduga Fadlizon terpapar COVID-19 saat antibodinya belum terbentuk dengan sempurna. Pada prinsipnya bisa jadi yang bersangkutan terpapar virus saat antibodi dalam tubuh belum terbentuk secara sempurna, sehingga mungkin saat ada peluang tertular saat lengah virus tersebut masuk, kata Wiku. Meskipun sudah divaksinasi, para ahli percaya seseorang masih bisa terinfeksi COVID-19 jika tidak berhati-hati dan menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Tak hanya itu, ada pun beberapa aktivitas yang bisa meningkatkan risiko terinfeksi usai mendapat vaksin COVID-19. Berikut detik.com rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, abai protokol kesehatan saat bepergian. Pasca divaksinasi, sebagian orang mungkin beranggapan merasa lebih kebal dari virus corona, sehingga mulai abai terhadap protokol kesehatan atau prokes. Padahal, ada beberapa tempat di mana risiko terinfeksi COVID-19 yang sangat tinggi, seperti daerah-daerah khusus yang tinggi atau transportasi umum. Masih banyak orang yang belum mendapatkan vaksin COVID-19, sehingga orang yang sudah divaksin harus tetap melakukan pencegahan atau prokes saat bepergian. Risiko infeksi ulang atau penularan virus corona di antara orang-orang yang belum mendapat vaksin masih bisa terjadi, terlebih dengan munculnya varian-varian corona baru. Yang kedua, tidak pakai masker. Banyak orang yang beranggapan pasca vaksinasi corona sudah bisa terbebas dari masker. Tetapi nyatanya belum bisa. Tidak menggunakan masker justru menjadi salah satu kesalahan terbesar untuk orang yang sudah divaksin COVID-19. Semua orang termasuk yang sudah menerima vaksin tetap disarankan menggunakan masker sampai kekebalan kelompok atau herd immunity bisa terbentuk. Yang ketiga, berkumpul. Orang yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 masih berisiko tertular virus corona, terutama dari para pasien asimptomatik atau tanpa gejala. Hal ini bisa terjadi jika seorang lengah tidak menerapkan prokes, misalnya melepas masker dan berkumpul dengan orang banyak.
Untuk itu penting untuk mereka yang sudah divaksin untuk tetap menjalankan prokes seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Lagi dan nyata adanya pemirsa, seorang yang telah tervaksin 2 kali belum tentu terbebas dari COVID-19. Bukti ini pemirsa menimpa Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR Fadlizon.